Haleluya, senang boleh berjumpa dengan saudara dalam program Penyejuk Iman Akhir Pekan dalam edisi siar 5 Juni 2021. Sebelum lebih jauh saya sampaikan firman Tuhan dalam renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak sejenak untuk kita memohon pertolongan Tuhan, karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan sanggup dan dapat mampu memahami firman. Ada banyak orang mendengarkan firman tapi dia tidak menangkap sesuatu, dia tidak memahami sesuatu karena dia tidak bermohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar supaya oleh pertolongan Roh Kudus di saat firman diperdengarkan kita menangkap apa yang menjadi mau, apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di saat firman disampaikan, supaya jadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami memohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menolong kami agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan, oleh kuasa Roh Kudus kami disadarkan, kami dibuat mengerti, kami dibuat memahami, sehingga kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami, memberkati hidup kami, menyembuhkan setiap kami. Urapi hamba-Mu secara khusus agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada akal, pikiran, dan perasaan serta kekuatan manusia, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, hati kami terbuka, sedia telinga kami untuk mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa, haleluya, amin. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, engkau akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel memiliki arti yang dalam, yaitu Tuhan beserta kita. Di kesempatan ini saya akan membagi firman Tuhan dengan judul penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan dapat melewati, kita tidak akan dapat mengatasi, kita tidak akan mampu menyelesaikan sekecil apapun persoalan itu. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan menjadi penting bagi setiap kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Hanya penyertaan Tuhanlah yang dapat membuat saudara dapat melangkah jauh, dapat mencapai kemaksimalan, dapat memperoleh target-target yang sedang diharapkan ke depan. Untuk itu apa yang harus kita lakukan agar penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita? Ada satu pribadi yang bernama Yusuf. Pada akhirnya penyertaan Tuhan membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Kejadian pasal yang ke-39, Kejadian pasal yang ke-39 jelas di sana ayat yang ketiga, penyertaan Tuhan menjadi bagian Yusuf. Kenapa penyertaan Tuhan menjadi bagian Yusuf? Karena Yusuf memiliki sebuah pribadi yang berbeda. Dia dapat dipercaya, dapat diandalkan. Yusuf dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, sehingga penyertaan Tuhan nyata dalam perjalanan aktivitas kehidupanmu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar supaya penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita? Yang kedua, penyertaan Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita kalau kita memiliki sebuah kesadaran. Banyak orang yang tidak sadar hari-hari ini. Sadarkan dirimu bahwa Tuhan sedang menyertai langkah hidupmu. Sadarkan dirimu bahwa Tuhan sedang menuntun aktivitas hidupmu. Sadarkan dirimu, karena terkadang kita tidak sadar Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita begitu mudah melakukan sesuatu yang terkadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar supaya penyertaan Tuhan jadi bagian hidup kita? Kita harus punya prinsip. Ada banyak orang tidak punya prinsip dalam menjalani hidup. Atau dia punya prinsip, tapi prinsipnya tidak didasarkan atas dasar firman Tuhan. Salah satu yang membuat Tuhan menyertai Yusuf, karena penyertaan Tuhan menjadi bagian daripada aktivitas kehidupan Yusuf, karena prinsip-prinsipnya. Dia bangun bukan di atas dasar perasaannya, dia bangun bukan di atas dasar pikiran manusianya, tapi dia bangun di atas dasar firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia ditantang oleh keluarganya, saudara-saudaranya, dia berkata bahwa semua yang saya terima, saya yakini bukan datang dari diri saya, bukan datang dari pikiran saya,
tapi berangkat dari visi yang Tuhan taruh dalam mimpi saya. Jadi semua bersumber dari Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi penting, menjadi bagian kehidupan kita. Karena tanpa penyertaan Tuhan sekali lagi, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan ini saya tidak berbicara lebih jauh, tapi saya mau mengajak ada beberapa poin yang baru saya bagikan. Penyertaan Tuhan menjadi penting bagi kita kalau kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Penyertaan Tuhan menjadi penting bagi kita kalau kita mempunyai prinsip di dalam perjalanan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan menjadi penting bagi kita kalau kita selalu segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar. Dasari segala sesuatu dengan iman di dalam kebenaran firman, agar dengan demikian semua kau dapat lewati, semua kau dapat selesaikan, semua kau dapat tangani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Oleh sebab itu di kesempatan yang berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan program ini, mohon penyertaan Tuhan bagi aktivitas kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami berbagai bentuk persoalan hidup yang sedang menghadang langkah maju mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya penyertaan Tuhan sungguh-sungguh memampukan mereka untuk dapat menyelesaikan, dapat menghadapi, bahkan dapat menerobos serta melewatinya. Hamba mohon kuasa firman di dalam nama Yesus sungguh-sungguh memberikan mereka kekuatan dan akhirnya kemenangan menjadi sesuatu yang nyata bagi kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Ini permohonan syukur dan doa kami. Kami memohon dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, kiranya program ini terus memberkati saudara. Dari depan Christian Center doa kami, harapan kami, Tuhan memberkati saudara. Sekali lagi, dari depan Christian Center Samarinda, Kalimantan Timur, harapan doa saya, penyertaan Tuhan menjadi bagian saudara hari ini, bahkan sampai selamanya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.